Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati yaitu Bapak Rijal Fahlevi. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyelesaikan tugas UTS tentang materi sholat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Novia Febrianti. Saya Raka Sadila Sari. Saya Putri Amalia. Saya Salma Rahmani Saidah. Langsung saja lanjut ke materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sholat. Asal makna sholat, menurut bahasa ialah doa. Doa yang dimaksud di sini yaitu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali atau dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Dan ibadah di sini juga harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Oke, selanjutnya di sini itu ada syarat-syarat salat. Nah, syarat-syarat salat di sini itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada syarat wajib salat, dan yang kedua itu ada syarat sahnya salat. Kita bahas ke syarat wajib salat dulu. Syarat wajib salat itu di sini ada 4. Yang pertama itu adalah beragama Islam. Yang kedua itu balik. Balik itu berarti sudah dewasa. Kalau perempuan itu ditandai dengan haid. Kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Selanjutnya, yang ketiga, syarat wajib salat itu ada berakal. Berakal berarti tidak gila. Nah, yang keempat atau yang terakhir dari syarat wajib salat itu ada suci dari haid dan nifas. Jadi kita tuh harus bersih dari haid maupun nifas. Selanjutnya kita akan membahas syarat sah salat. Nah, syarat sah salat di sini itu ada 5. Yang pertama itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua itu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga itu ada menutup aurat. Bagi perempuan itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Bagi laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Nah, yang keempat itu ada mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kita tuh nggak sembarangan, kita harus tahu kapan kita harus sholat. Nah, kalau sudah azan baru kita sholat kan. Itu kita harus mengetahui masuknya waktu sholat. Yang terakhir atau yang kelima itu ada menghadap ke kiblat. Di sini saya akan menyebutkan apa-apa saja yang termasuk ke dalam rukun salat. Yang pertama ada niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan adalah duduk tahiyat akhir dibarengi dengan juga membaca tasyahud akhir dan juga membaca salawat kepada Rasulullah. Dan yang terakhir ada salam. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang macam-macam sholat yang diwajibkan dan juga sholat yang disunahkan. Yang pertama saya akan memaparkan apa saja sholat yang diwajibkan.
Seperti yang kita ketahui bahwa sholat wajib ini hukumnya adalah wajib. Jika kita tidak mengerjakan atau tidak melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan apa saja sih yang termasuk ke dalam sholat yang diwajibkan ini? Yang pertama ada sholat subuh, yang kedua ada sholat zuhur, yang ketiga ada sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Sholat subuh ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Sholat asar sama dengan sholat zuhur, yaitu dilaksanakannya sebanyak 4 rakaat. Yang keempat sholat maghrib. Sholat maghrib dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Dan yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya ini dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Setelah macam-macam sholat yang diwajibkan, ada pula juga macam-macam sholat yang disunahkan. Nah, sholat sunnah ini, jika kita tidak mengerjakannya, maka kita tidak akan berdosa. Namun, jika kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan pahala. Sholat sunnah yang pertama itu ada sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini adalah sholat yang dikerjakan pada waktu tengah malam, di antara sholat isya dan sholat subuh. Dikerjakan setelah bangun tidur. Adapun jumlah dari rakaat sholat tahajud ini paling sedikit adalah 2 rakaat sampai tak terhingga. Yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu terbitnya matahari hingga menjelang waktu zuhur. Jumlah rakaat dalam sholat duha itu paling sedikit adalah 2 rakaat dan paling banyak ada yang menyebutkan 8 rakaat dan ada juga yang menyebutkan 12 rakaat. Adapun manfaat dari sholat duha ini adalah supaya dilapangkan dada dalam segala hal, terutama rezeki. Ketika kita melakukan sholat duha, setelah membaca surah Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Waqiah, Al-Duha, Quraisy, Al-Kafirun, Asy-Syams, dan juga Al-Ikhlas. Yang ketiga adalah salat istikharah. Salat istikharah adalah salat yang tujuannya adalah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah dalam menentukan pilihan hidup, baik dari 2 hal maupun lebih. Adapun hasil dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menghilangkan kebimbangan dan kekecewaan di kemudian hari. Salat sunnah yang keempat ada salat taubat. Salat taubat ini adalah salat 2 rakaat yang dikerjakan bagi orang yang ingin bertaubat atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya, dengan tekad tidak akan lagi mau melakukan perbuatan tersebut. Salat sunnah yang kelima adalah salat hajat. Salat hajat adalah salat agar hajat atau cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat hajat sebaiknya dikerjakan bersamaan dengan usaha atau ikhtiar agar hajat dan cita-citanya itu tercapai. Salat hajat dikerjakan paling sedikit adalah 2 rakaat dan paling banyak adalah 12 rakaat. Salat sunnah yang keenam adalah salat rawatib. Salat rawatib dilakukan sebelum atau sesudah salat fardu. Lanjut ke materi yang berikutnya, ada 3 hal dalam sholat berjamaah. Yang satu adalah makmum muwafiq. Makmum yang beruntung karena makmum mengikuti gerakan sholat imam secara sempurna dari awal hingga akhir, termasuk mampu membaca Al-Fatihah sebelum imam itu ruku. Lalu ada yang kedua adalah makmum masbuk. Makmum masbuk yang datang terlambat dan tidak sempat mengikuti gerakan sholat imamnya dari awal, termasuk tidak sempat menyelesaikan Al-Fatihah juga sebelum imam ruku. Dalam kasus ini, makmum masbuk tetap mengikuti gerakan imam meskipun tidak sempat membaca Al-Fatihah.
Dari situ yang terakhir ada makmum ma'zur. Makmum ma'zur itu adalah makmum yang tidak menyelesaikan Al-Fatihah sebelum imam ruku karena adanya alasan tertentu seperti karena bacaannya terlambat, lupa, ataupun berhalangan. Lanjut materi yang berikutnya, itu ada hikmah dilaksanakannya sholat. Hikmah dilaksanakannya sholat itu melihat dari sudut pandang religius, sholat merupakan kegiatan langsung antara hamba dengan kholiknya yang di dalamnya terkandung kenikmatan munajat. Pertanyaan ubudiyah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keamanan dan ketentraman serta diperoleh keuntungan. Di samping itu, merupakan suatu cara memperoleh kemenangan serta menahan seseorang dari berbuat kejahatan dan kesalahan. Dan dari secara individual, sholat merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan jiwa dan keinginan semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk berlomba-lomba mempertuntutkan bahwa nafsu dan mencapai keinginan yang mengumpulkan harta-harta. Di samping itu, sholat merupakan peristirahatan diri, ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan atau aktivitas kita sehari-hari. Lalu, sholat juga mengajar seseorang untuk berdisiplin dan menaati berbagai peraturan etika dalam kehidupan di dunia. Jadi kita sebagai manusia juga harus menaati perintah-perintah Allah yang sudah Allah rancang dengan sedemikian rupa dan tidak memberatkan hamba-hambanya. Kesimpulan sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Sebagai bentuk ibadah mahdah, sholat memiliki kedudukan agung dalam ajaran Islam. Ia bukan hanya sekedar ritual rutin, tetapi menjadi penghubung langsung antara seseorang hamba dengan Rabb-nya. Dalam kehidupan seorang muslim, sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, selama seseorang masih memiliki akal dan sadar akan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan urgensinya sebagai pilar utama keimanan dan parameter ketakwaan. Yang pertama, sholat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang mukallaf tanpa kecuali. Sholat diwajibkan kepada setiap muslim yang telah mukallaf, yaitu mereka yang berakal, telah mencapai usia balik, dan bukan dalam kondisi haid atau nifas. Bagi perempuan, kewajiban ini bersifat individual dan tidak bisa diwakilkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan dawa ala junubikum wa idza manantum fa aqimus sholat innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat tersebut menunjukkan bahwa sholat tidak hanya dianjurkan tetapi telah ditetapkan sebagai fardu yang wajib dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Kewajiban ini mencangkup 5 waktu utama: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sebuah hadis, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan An-Nasai. Makna hadis ini bukan sekadar pengkafiran literal, tetapi menunjukkan betapa berat konsekuensi dari meninggalkan sholat. Orang yang tidak menunaikan sholat telah memutus hubungan langsungnya dengan Allah dan keluar dari identitas keislamannya. Secara spiritual, para ulama sepakat bahwa sholat wajib ditegakkan oleh setiap muslim mukallaf. Bahkan dalam keadaan sakit atau perang, Allah tetap memberikan keringanan, rukhsah, bukan penghapusan. Ini memperlihatkan bahwa sholat adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Yang kedua, sholat merupakan syarat menjadi takwa. Takwa adalah tujuan utama dari semua ajaran Islam.
Dan sholat merupakan sarana penting untuk mencapainya. Takwa mengandung makna menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran. Seseorang tidak bisa disebut bertakwa jika ia meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama dan bukti keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tajma'un. Ayat ini menyiratkan bahwa sholat adalah alat untuk menjaga diri dari dosa dan maksiat yang pada akhirnya membawa seseorang kepada ketakwaan. Orang yang benar dalam sholatnya akan memiliki kontrol diri, kesadaran moral, dan kepatuhan terhadap hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Dalam hadis lain disebutkan, sholat yang 5 waktu dan dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan adalah menghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana sholat menjadi sarana pembersih hati dan jiwa, dan inilah inti dari ketakwaan. Tanpa sholat, seseorang akan lebih mudah terjerumus dalam kelalaian, bahkan kemunafikan. Dan yang ketiga, sholat merupakan benteng kemaksiatan. Sholat bukan hanya ritual, tetapi juga fungsi preventif terhadap kemungkaran dan dosa. Ketika seseorang muslim menunaikan sholat dengan penuh kesadaran dan kekhusyukan, ia akan terhindar dari kebiasaan buruk dan maksiat. Hal ini karena dalam sholat seseorang hamba berulang kali membaca dan mengingat kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah dan memohon petunjuk serta perlindungan dari kesesatan. Sebagai disebutkan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 sebelumnya, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini bukan berarti secara otomatis semua orang yang sholat akan langsung terbebas dari dosa. Tetapi bila sholat dilakukan dengan benar, khusyuk dan ikhlas, maka efek spiritualnya akan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya baginya, bukti iman dan keselamatan di hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti iman dan keselamatan. Dan pada hari kiamat, dia akan membaca Qarun atau Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Hadis ini menekankan bahwa menjaga sholat adalah menjaga batasan moral dan spiritual seseorang. Sholat yang benar akan melahirkan kesadaran moral yang tinggi, menjauhkan seseorang dari kesombongan, kekerasan, dan kerusakan. Lebih jauh, sholat mengandung pelatihan akhlak. Seseorang yang sholat diajarkan untuk disiplin waktu, sabar, khusyuk, tertib, dan tunduk pada aturan. Nilai-nilai ini jika benar-benar diamalkan akan menjadi tameng terhadap segala bentuk penyimpangan berperilaku. Dan yang keempat, sholat mendidik perbuatan baik dan jujur. Sholat bukan hanya berdampak pada dimensi spiritual, tetapi juga pada etika sosial. Seseorang yang mendirikan sholat dengan benar akan terdorong untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Ini terjadi karena sholat melatih jiwa untuk taat, tunduk, dan menjaga lisan serta tindakan. Dalam sebuah hadis disebutkan,
Lihatlah seseorang itu pada sholatnya. Jika ia memperbaiki sholatnya, maka akan baik seluruh amalnya. Jika ia merusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat adalah pusat pengaruh terhadap seluruh amal dan perilaku manusia. Orang yang jujur dalam sholatnya akan jujur pula dalam muamalahnya. Orang yang disiplin dalam waktu sholat akan terbiasa tepat waktu dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran juga menyebutkan karakter orang beriman yang menjaga sholatnya dan selalu mengajak pada kebaikan serta menjauh dari kebohongan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang dijelaskan pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Kekhusyuan itu dalam sholat adalah cerminan hati yang jujur dan tenang. Ketika seseorang terbiasa khusyuk, ia akan mudah bergerak untuk berlaku baik, adil, dan amanah dalam hidup sosialnya. Dan intinya itu, dari keempat itu, penutupnya, sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa dan memiliki dampak luas dalam kehidupan seorang muslim, baik secara individual maupun sosial. Ia adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, menjadi syarat utama ketakwaan, berfungsi sebagai pelindung dari kemaksiatan, dan menjadi sarana pendidikan akhlak yang luhur. Sholat yang dilakukan dengan kesungguhan akan membentuk pribadi yang jujur, disiplin, santun, dan tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebaliknya, meninggalkan sholat adalah awal dari keterpurukan spiritual dan moral seseorang. Oleh karena itu, setiap muslim harus menjadikan sholat sebagai pilar utama kehidupannya. Ia bukan hanya kewajiban tetapi juga kebutuhan dan solusi dari berbagai permasalahan hidup. Melalui sholat, seseorang hamba akan mendapatkan perdamaian jiwa, petunjuk dari Allah, serta kekuatan untuk hidup dalam jalan yang diridhoinya.